Ningsih, tolong ya ingetin Umi kalau habis pengajian mau mampir dulu ke tempat les bahasa Inggris. Soalnya Rehan harus tes TOEFL dulu sebelum berangkat. Iya, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi nggak kenapa-kenapa kan? Umi nggak apa-apa. Sebentar saya periksa dulu, Umi ya. Gimana? Banyak kempes, Umi. Sebentar ya, saya lihat ban serepnya dulu. Aduh, saya lupa, Umi. Ban serepnya tuh masih ada di bengkel kemarin. Saya lupa ambil. Aduh, Mas Badrun ini gimana sih? Bukannya tadi itu kalau sebelum berangkat semua keadaan mobil itu dicek. Kalau udah kayak gini gimana? Kasihan Umi kan? Iya maaf, lupa. Saya lupa, bener. Umi maaf ya. Kalau gitu, Ningsih ajak Umi ke mobil dulu, duduk di dalam. Saya mau telepon bengkel biar ban mobilnya dibawa ke sini ya. Ya udah. Kita masuk mobil dulu ya. Cepetan. Iya. Umi. Astagfirullahaladzim, Umi. Mas Badrun, Kenapa sih? Umi ajak ke dalam mobil. ini asmanya Umi. Kumat. Umi di dalam mobil. Nih, Umi, awas, hati-hati. Awas, hati-hati, Umi. Hati-hati ya. Ningsih, inhaler Umi mah. Oh ya, inhaler ya. Inhaler. Umi, kayaknya inhaler Umi ketinggalan di rumah. Maaf ya, Umi. Mas Badrun, coba telepon Abah. Suruh anterin itu inhalernya. Iya, Abah ya. Sebentar ya. Si Badrun. Assalamualaikum. Abah, ini Badrun, Bah. Badrun. Ayo naon kamu telepon, ha? Bah, Abah bisa datang ke sini nggak, Bah? Ini, Bah. Umi teh sakit. Asmanya tuh kambuh, Bah. Ini ban mobil juga bocor lagi, Bah. Badrun, kamu teh kumaha? Berani kamu perintah-perintah Abah? Abah tuh lagi sibuk, tahu? Lagian apa gunanya ada kamu di situ? Hah? Aduh, maaf, Bah, maaf. Bukan begitu, Bah. Tapi ini kasihan Umi, Bah. Dimatiin sama Abah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Apa itu suami macam apa ya, Mas Badrun? Ini istrinya sendiri loh yang lagi kesusahan. Bukannya ngebantuin malah teleponnya ditutup. Gimana dong, Neng? Ini Abah tuh nggak mau ke sini. Ningsih, biar gimana? Abah tuh suami Umi. Iya, Umi. Maaf. Kamu jangan macem-macem ngomongnya. Telepon Pak Rehan. Cepetan, Mas Badrun. Iya, Pak Rehan. Iya, sebentar, Neng. Pak Rehan. Aduh, nggak diangkat. Coba lagi itu, Mas Badrun. Iya, sebentar. Nggak diangkat juga. Coba yang nomor satunya. Yang nomor satunya kan ada itu. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini Umi di dalam. Harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Soalnya asmanya kambuh. Sakit asma, Pak. Umi? Umi siapa? Monggo sini, Pak. Tuh, Pak. Marwah? Mas Hamzah? Umi sama Bapak ini
saling kenal. Terima kasih ya Mas, sudah membawa saya berobat ke sini. Sekarang rasanya udah mendingan sih. Ya, tapi setelah belasan tahun saya seneng sekali kita bisa ketemu lagi sekarang. Oh ya, dekat sini ada kafe, enak-enak makanannya. Kita makan pagi dulu yuk. Terima kasih Mas, tapi habis ini saya harus mengisi ceramah. Saya sering lihat ceramah di TV, tapi saya ragu-ragu untuk cari alamatnya. Saya antar sekarang ya. Aduh, nggak usah Mas, nggak usah ngerepotin. Sama sekali nggak merepotkan. Ayo. Umi, kita harus buru-buru. Soalnya Umi sudah terlambat. Pak Badun kan juga belum balik dari bengkel. Jadi sebaiknya Umi terima ya tawaran dari bapak ini. Ya udah Mas, Ayo, mari. silakan. Ya, Ayo. Lama banget sih. Umi kok nggak datang-datang ya, lama banget ya. Ini kesempatan buat ibu supaya bisa menggantikan Umi Marwah ceramah. Oh iya ya. Ibu-ibu tahu nggak? Orang yang suka ingkar janji termasuk orang yang munafik. Apalagi berkedok seorang ustazah, itu dosanya besar sekali. Bu Laila, nggak mungkin tuh Umi ingkar janji. Mungkin lagi telat aja. Sok tahu ibu ini. Ini sekarang udah jam berapa? Yang namanya telat itu 5 menit, 10 menit. Ini udah berjam-jam. Itu namanya ingkar janji, tahu? Tahu nih, pakai segala belain ustazah munafik segala. Nggak ada gunanya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat karena tadi ada halangan di jalan ibu-ibu. Gampang amat sih minta maaf. Ini para jemaah udah dari tadi nungguin. Sekarang saya mau nanya ya, apa sih hukumnya kalau suka ingkar janji? Apa? Ibu-ibu, kita memang harus menepati janji. Islam selalu menyuruh kita untuk menepati janji sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi ibu-ibu, tepatilah janjimu. Tapi kalau ada kendala, seperti apa yang terjadi pada saya tadi. Kebetulan asma saya kambuh dan saya harus pergi ke dokter. Dan itu tidak bisa dikatakan tidak menepati janji. Tuh dengerin ibu-ibu, makanya jangan suka fitnah. Iya, fitnah melulu, fitnah aja fitnah. Ayo kita pergi dari sini. Ngapain dengerin ceramah munafik? Nah gitu bagus. Tukang rusuh emang lebih baik pergi dari sini. Ningsih, kamu gak boleh bicara gitu. Maaf Umi, lagian mereka ngeselin. Ningsih, kita sebaiknya naik taksi aja ya. Badrun juga belum datang. Iya Umi. Ya. Yaudah yuk Umi. Apa kita? Marwah, kamu mau pulang? Iya, saya mau pulang. Ini lagi nunggu taksi. Bu, itu Umi lagi ngobrol sama siapa ya? Kok kelihatannya akrab banget? Wah, ini kesempatan ya. Ini bisa jadi bahan gosip Umi Marwah. Cepet kamu rekam, cepet. Biar saya yang antar ya. Saya sengaja tunggu dari tadi karena khawatir mobil kamu belum selesai diservis. Nggak usah mas, ngerepotin. Biar aja kita naik taksi. Lagian kan kalau perempuan dilihat ngobrol sama laki-laki lain tanpa ditemani sama mahramnya kan nggak bagus.
Sama sekali nggak merepotkan. Kita nggak sendirian loh, ada asisten kamu. Iya Pak, ada saya. Please Marwah, saya tidak berniat aneh-aneh. Saya hanya mau mengantarkan kamu pulang. Nggak usah Mas, terima kasih banyak atas kebaikannya. Tapi saya lebih nyaman kalau naik taksi. Mau bagaimana lagi? Dari dulu pendirian kamu kalau sudah satu itu tidak bisa dirubah lagi. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah beres. Tinggal kita upload ke sosmed. Tapi kira-kira captionnya apa ya? Gimana kalau Ustazah kondang pulang dijemput sama selingkuhan? Alah, tuh dia. Itu pas banget. Kali ini Umi Marwah pasti hancur namanya. Hancur. Ayo cepat kamu upload cepat. Siap. Teh Asma. Asma udah lihat belum ini berita Umi nih? Nih, Teh Asma. Ih, aduh apaan sih lagi ngomong? Berisik banget, orang lagi joget. Ini lihat. Apaan? Berita Umi katanya Umi selingkuh. Apa? Umi selingkuh? Coba lihat handphonenya. Jangan, Bah. Lihat handphonenya! Bawa sini! Gampang. Umi! Saya panggil Umi, bukan kamu. Kenapa kamu yang datang? Mana Umi? Umi belum datang, Abah. Masih pengajian. Pengajian. Bohong! Umi sengaja menutupi keburukannya dengan pengajian. Umi selingkuh! Astagfirullahaladzim, Abah. Umi nggak mungkin selingkuh. Afifah, kamu tahu apa soal Umi? Hah? Tahu apa kamu? Abah tuh tahu betul. Siapa si Hamzah? Si Hamzah tuh bekas pacarnya Umi. Sekarang mereka ketemuan lagi. CLBK tahu? Umi, awas kamu. Abah ngapain ke kamar Umi? Ternyata dia tinggal di situ, Marwah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Umi. Bawa nih. Bawa barang-barang Umi dari rumah ini. Minggat. Abah nggak suka punya bini tukang selingkuh. Ya Allah ya Robi. Abah, Umi tuh nggak pernah selingkuh, Abah. Ya Allah, demi Rasul, Umi nggak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh apa? Jangan bawa nama Allah lah untuk menutupi kebohongan Umi. Jangan. Ini apa nih? Ya. Ini apa? Ini apa buktinya? Ini apa? Ya Allah, Abah. Umi nggak selingkuh. Itu tadi Umi kebetulan ketemu sama Hamzah pas lagi ban kempes. Udah gitu Umi kumat asmanya. Jangan bohong lah. Umi sengaja menutupi kebohongan Umi. Abah juga tahu Umi. Abah tahu selama ini Umi masih cinta sama si Hamzah. Sekarang begitu ketemu, CLBK ya kan? Enggak, Abah, itu nggak benar. Abah, jangan marahin Umi. Umi itu nggak seperti yang Abah pikirkan. Ini Ningsi saksinya, Bah. Tadi itu Pak Hamzah emang secara nggak sengaja ketemu sama Umi. Tidak begitu, Pak. Diam, Pak. Kamu berdua saya pecat. Saya pecat. Pergi dari rumah saya. Pergi. Abah jangan pecat kami. Diam. Umi.
Abah. Buka pintunya, Abah. Abah salah sangka, Abah. Abah kenapa jahat banget sih sama Umi? Selama ini Abah selingkuh, Umi gak pernah marah sama Abah. Tapi sekarang kenapa Abah nuduh Umi selingkuh, Abah? Abah jahat banget sama Umi, tau gak? Umi belum kasih kejelasan sama Abah, tapi Abah udah marah-marah. Kamu mau belain si Umi? Ya? Mau belain Umi kamu? Kamu ikut sekalian. Udah, Abah. Kasihan Asma, kasihan anak-anak. Udah, Abah. Dengerin ya. Kamu. Jangan satu orang pun buka pintu ini. Ya? Abah gak sudi rumah Abah diinjak sama tukang selingkuh. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah tenang, Abah. Jangan emosi dulu, Abah. Semua yang Abah lihat itu belum tentu benar. Semua di rumah ini selalu menentang Abah. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umi kenapa di luar? Ada apa, Mi? Umi? Ningsih? Ada apa? Gini, ada berita bohong yang menuduh kalau Umi itu selingkuh. Padahal tadi itu ketemu teman lamanya Umi juga secara nggak sengaja, dan temennya Umi yang ngebantuin kita karena ban mobil kita bocor. Iya, Umi juga diusir sama Abah. Terus saya sama Ningsih dipecat, Mas Badrun ini kan laki-laki. Mas Badrun itu harus nyemangatin aku sama Umi, bukannya malah sedih kayak gitu. Gimana Ningsih? Ya, emang begini. Umi, biar Rehan coba ngomong sama Abah ya. Abah! Abah! Gimana aku bisa pergi ke luar negeri kalau keadaan keluarga aku berantakan kayak gini? Apa-apaan ini? Ini jelas fitnah ini. Umi Marwah selingkuh sama saya. Gak mungkin ini. Waduh, ini suaminya bisa marah sekali kalau sampai tahu. Gak bisa. Saya harus telepon, harus jelaskan bahwa ini semua gak betul. Nggak aktif lagi. Asma. Umi, kita masuk. Umi lihat jendela, cepetan Umi, cepetan masuk. Enggak, Asma. Umi nggak mau. Ya ampun Umi, sampai kapan Umi di sini terus? Di sini kan dingin, banyak nyamuk. Mending kita masuk aja ya Umi. Umi, Asma benar. Umi masuk ya. Lewat jendela nggak apa-apa kok. Enggak. Pelita hidupku, penerang di hatiku, belahan jiwaku. Umi kalau mau di sini, nabangin ini ya. Hari-hariku, Biar Umi gak kedinginan ya.
Ya Allah, alhamdulillah anak Umi baik-baik. Soleh dan soleha. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Umi tidak pernah selingkuh. Ya Umi. Kami percaya. Asma, nak, kalian sebaiknya masuk ya. Nggak mau Umi, aku mau di sini aja. Bukan tahu Abah. Nanti kalau Abah sampai tahu, semua akan jadi lebih rumit. Ayo, Umi minta ya. Terima kasih, Nak. Hidup matiku, Umi kaulah harapanku, tanpamu tiada aku. Kamu juga masuk. Enggak, Umi. Rehan di sini jagain Umi. Pak Badrun? Iya, Pak. Pak Badrun nggak apa-apa kan, nggak pakai selimut? Ya Allah, kasihan Umi. Apa sebenarnya rencanamu ya Allah? Kenapa engkau pilihkan perempuan berarti malaikat seperti Umi untuk bersanding dengan pria sebengis Abah? Ya Allah, aku nggak mungkin bisa meninggalkan Umi. Itu sama aja membiarkan mereka terus disiksa sama Abah, ya Allah. Kenapa kamu masih pada di sini? Apa kan udah usir kamu dari sini? Hah? Kenapa nggak pergi? Ayo pergi. Pergi! Abah, Umi nggak pernah selingkuh, Abah. Berantem. Rekam, cepat rekam. Ayo buruan. Buruan rekam. Jangan usir Umi. Coba. Kenapa? Kamu ikut campur. Kamu pergi dari sini. Abang nggak percaya sama kamu. Abang nggak percaya. Apa yang kamu omongin, Abang nggak percaya. Kamu selingkuh kan? Abah. Udah, Abah. Kalau Abah emang bukan pengecut, Abah jangan berani pukul Umi lagi. Kamu kenapa bilang Abah pengecut? Dia itu tukang selingkuh. Tahu kamu? Kenapa kamu belain dia terus? Di dalam agama orang kalau selingkuh itu harus dirajam. Pergi. Atau saya lapor kamu ke polisi. Kamu ngapain di sini? Selingkuhan kamu ngapain dia datang ke sini? Ngapain? Kamu mau ribut? Jangan Abah berhenti, ya Allah. Hamzah, saya minta kamu pergi sekarang. Jangan lari kamu! Udah diem. Orang udah pergi mesti pegang. Tapi ingat, kamu nggak boleh masuk. Pipah, kamu masuk. Kamu jaga pintu. Jangan boleh dia kasih masuk.
Ayo sekolah. Ayo berangkat. Udah gak usah salaman, ayo berangkat. Bagus sekali. Sekarang rumah tangga si Umi Marwah berantakan. Dan semua jemaahnya pasti akan pergi dari dia. Ini dia, Mbak, rumahnya. Hamzah, arak naon menena ke dia? Hah? Jangan-jangan dia mau merebut tanah itu dari aku. Mau ngapain dia kesini? Pak, ini Bapak yang ngotot mau beli tanah Bapak, Hamzah. Saya tidak akan pernah jual tanah itu. Karena dalam proses wakaf. Lihat aja nanti Hamzah. Memang gak tahu siapa aku. Apapun yang terjadi, aku akan bisa merebut tanah itu darimu. Umi masuk ya Umi. Umi tuh harus mandi, harus bersih-bersih. Umi kan belum mandi dari kemarin, belum ganti baju. Enggak, Afifah. Sebelum Umi dapat izin dari Abah, Umi nggak akan masuk. Umi makan dulu. Umi harus makan ya, biar Umi nggak sakit ya. Kenapa masih pada di luar? Umi masuk aja. Umi ganti baju Umi kotor. Itu kenapa dikasih makan di sini, Umi? Makan di dalam, ayo masuk. Ayo kita masuk aja. Ayo masuk. Nggak baik di sini. Ayo kita masuk ya. Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih. Nah, Abah sudah percaya. Dan sikapnya juga sudah berubah baik. Ya Allah, semoga ini menjadi awal dari perubahan sifat Abah untuk menjadi lebih baik. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Loh. Kau belum siap? Siap? Siap buat apa, Bah? Wah, iya. Abah lupa kasih tahu. Abah mau ajak Umi. Ganti baju deh, ya. Kita keluar. Mau jalan-jalan kemana, Bah? Udah, sekarang ganti baju aja dulu, ya. Ini surprise, ya. Yang jelas Umi ikut. Iya, Bah. Apa Abah sedang nyiapin kejutan nih buat aku? Ya Allah, aku benar-benar bersyukur dengan keadaan ini. Terima kasih ya Allah. Setelah badai, Engkau berikan hari yang cerah berpelangi indah kepadaku. Itu rumah siapa, Bah? Kita mau ngapain kesini? Abang minta tolong. Sekali ini aja sama Umi. Mau minta tolong apa, Bah? Ini tuh rumahnya si Hamzah. Nah sekarang Umi cepat temuin selingkuhan Umi itu, bilang sama dia, bujuk dia
supaya dia mau jual tanahnya sama Abah. Ya Allah, jadi ini sebabnya kenapa Abah tiba-tiba bersikap sangat manis. Bukan karena Abah sudah sadar atau taubat, tapi cuma sekedar ingin memanfaatkan aku. Ya Allah, Abah tegas sekali, Abah. Lo kok malah diem? Ayo dong. Abah kan gak minta banyak sama Umi, ya kan? Ya? Ya nggak? Abah cuma minta kayak begitu. Turun dong. Ya. Enggak, Bah. Umi nggak mau. Ini kan urusan Abah sama Hamzah. Ya diselesaikan aja sendiri. Umi, kan Abah bilang sama Umi, Abah cuma minta ini doang, nggak minta macam-macam. Kenapa sih Umi? Hah? Umi mau Abah marah lagi? Hah? Umi mau Abah marah, terus ngusir Umi dari rumah, mau begitu? Jangan, Bah. Jangan usir Umi, Bah. Aku cuma minta tolong begitu aja. Turun. Ayo dong, cepet dong. Assalamualaikum. Marwah, bagaimana kamu tahu saya tinggal di sini? Aduh, maaf Mas. Saya kesasar. Saya pikir ini rumah teman saya. Maaf yang ganggu. Tunggu, Marwah. Saya mau minta maaf. Saya sudah bikin kamu dengan suami kamu bertengkar dan betul-betul saya nggak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Maafin saya. Saya lihat sendiri bagaimana maaf sekali suami kamu berbuat kasar sama kamu. Kenapa kamu nggak minta cerai saja sama dia? Aku nggak mungkin melakukan apa yang Abah minta. Tega sekali Abah melakukan ini sama aku. Marwah, sekarang saya sudah duda. Istri saya sudah meninggal. Jadi saya akan menikah dengan kamu kalau kamu sudah bercerai. Tidak, Mas. Aku akan tetap mempertahankan pernikahanku apapun yang terjadi. Kalau bukan suamiku yang menceraikan, aku tidak akan cerai. Dan di mata Allah, sangat buruk seorang istri yang minta cerai dari suaminya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marwah, hati kamu benar-benar tulus dan sabar. Kamu tetap seperti dulu. Kamu betul-betul istri yang soleha. Tuh, lihat kan Bu ya? Ini berita tambahan. Suami sahnya Umi berantem sama selingkuhan Umi. Coba, berani banget ya dia datang ke rumahnya Umi? Iya, berani banget. Jelas aja Abah marah. Ibu mau nggak digituin? Amit-amit deh, nggak janji deh ya Bu ya. Afifah, sebentar lagi aku akan pergi jauh. Gimana pun juga aku pasti akan merasa sangat kehilangan kamu. Sebentar lagi Mas Rehan akan pergi. Aku pasti sedih. Padahal selama ini meskipun aku sudah menikah, tapi setidaknya aku masih bisa dekat sama Mas Rehan. Maaf, aku harus antri minuman ini buat Abah.
Nanti Abah marah. Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini? Mana ya teh mana? Afifah. Iya ini Abah, ini tehnya Abah. Maaf Abah. Nah, kamu duduk, kamu jangan ikut campur. Bagaimana? Hah? Maaf Abah, tapi Mas Hamzah nggak mau jual tanahnya. Aduh! Ari Umi teh kumaha Umi? Bagaimana Umi? Umi ngapain aja di sana? Hah? Kok bisa nggak berhasil? Hah? Ngapain aja? Ngapain? Berdua-dua ngapain? Cayang-cayangan? Hah? Datang nggak becus. Abah, Pratim, Abah jangan kayak gitu, Abah. Jadi kamu ngapain di sana? Cayang-cayangan? Hah? Ustadzah macam apa kamu? Nasihatin orang bisa, tapi kamu sendiri maksiat. Abah. Apa? Hah? Cukuplah! Kamu terlalu ikut campur. Ya Allah, Umi, kita pergi dari rumah ini sekarang ya. Pergi yang jauh, jangan balik lagi. Kamu ngapain? Rehan, dibawa kemana Umi? Umi nggak mau ninggalin Abah. Umi, kita harus ke kantor polisi. Rehan mau ngelaporin Abah karena udah ngelakuin kekerasan sama Umi. Nggak bisa. Nggak mau Rehan. Umi nggak bisa masukin Abah ke penjara. Umi, Rehan mohon. Pulang Umi. aja, mau pulang aja. Enggak, Umi Rehan mohon. Umi, Rehan nggak mau ngeliat Umi disiksa sama Abah kayak gini terus. Nih, ini udah saatnya untuk mengakhiri semua. Rehan, Umi mau pulang aja. Enggak. Umi Rehan mohon Umi. Ayo Umi. Umi asmanya kumat. Umi tenang Umi ya. Rehan cari taksi kita ke rumah sakit sekarang Umi ya. Taksi, Umi. Ayo Umi. Tahan Umi ya, Umi tenang ya. Pak, rumah sakit terdekat Pak. Cepat Pak. Assalamualaikum. Aa, di mana? Itu si Hana nangis terus, A. Kasihan Umi di mana, A? Umi dirawat di rumah sakit Medika. Umi di rumah sakit? Dengerin AA baik-baik. AA udah minta dokter untuk visum Umi. Walaupun Umi nggak mau, AA akan laporin Abah ke kantor polisi. Karena Abah udah melakukan tindakan KDRT. Kamu ngerti? Apa? Aa mau ngelaporin Abah ke kantor polisi karena KDRT? Halo. Umi di mana? Umi di mana? Hah? Umi di rumah sakit Medika, Bah. Abah. Gawat ini, gawat. Pak Badrun! Pak Badrun! Iya Non, ada apa Non? Pak Badrun, anterin kita sekarang ke rumah sakit Medika ya. Mbak sama Mbak Ningsi tunggu di rumah ya, jaga rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil check up Pak Hamzah bagus, tapi jangan sampai stres dan jaga pola makannya. Terima kasih dokter. Permisi Pak. Kamar Umi Marwah di mana? Di sebelah sana, Pak. Makasih ya. Marwah dirawat. Kamar Umi Marwah di mana ya? Sebelah sana. Makasih ya, Susu. Dari kamu yang mau laporin Abah ke polisi? Hah? Tega kamu? Anak macam apa kamu berani begitu sama Abah? Harusnya Rehan ngelakuin ini dari dulu. Sebelum Abah bikin Umi masuk rumah sakit kayak sekarang. Alah, kamu emang kurang ajar. Jadi kamu ternyata yang bikin Marwah masuk rumah sakit. Ya, ini urusan rumah tangga. Bukan kamu. Kamu jangan ikut campur. Kamu tenang. Keluar. Saya kesini mau bicara baik-baik sama kamu.
bicara apa? Apa yang kamu omong? Kamu bicara apa? Ayo. Kamu tunggu. Umi. Rehan, Umi dengar suara Abah. Abah kesini mau tanya keadaan Umi. Surga di tanah. Umi, Umi astagfirullah, Umi. Umi, kamu begitulah. Nana, Asma. Nabiku tanpamu tiada lawan. Ini semua surat tanah lengkap. Sudah saya atur legalitasnya atas nama kamu. Silakan diperiksa. Bagus, bagus. Tanah yang kamu mau, sudah kamu miliki. Sekarang tepati janji kamu. Ceraikan Marwah hari ini juga. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Emangnya saya ini barang dagangan? Mau diperjualbelikan seenaknya aja? Iya, Mi. Dia memang dari kemarin, Mi. Dari kemarin dia nyogok Abah pakai ini, pakai itulah. Supaya Abah cerain Umi. Tapi Umi nggak usah khawatir, Abah nggak akan cerain Umi. Nggak akan. Kamu jangan mempermainkan saya. Nggak usah khawatir, Mi. Nggak akan. Abah nggak akan cerain Umi aja. Sekarang. Berani begitu di rumah saya. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Marwah, saya lakukan semua ini untuk membela kamu dari suami kamu. Sebaliknya, kamu bikin saya jadi masuk neraka dengan jadi istri yang durhaka. Kamu dengar dulu, Marwah. Aku sudah mendengar semuanya. Sekarang pergi dari sini. Angkat kaki dari rumah ini. Cepat pergi. Pergi. Aneh. Itu surat tanah siapa di tangan Abah? Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Rehan. Anak dari Umi Marwah. Ada yang saya mau bicarakan dengan Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Hamzah, saya kemari hanya ingin meminta Pak Hamzah untuk menjauhi Umi saya. Penderitaan yang Umi saya alami sudah terlalu besar, Pak. Jadi saya mohon, Bapak jangan menambah masalah Umi lagi. Saya harap setelah ini saya tidak melihat Bapak lagi di sekeliling keluarga kami. Boleh saya bicara? Apa yang saya lakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan Umi kamu dari perbuatan abah kamu yang saya kira Umi kamu harus diselamatkan. Maaf, Nak Rehan. Saya bicara seperti ini karena saya anggap abah kamu sudah sangat keterlaluan. Kamu bayangkan, dia tega menukarkan Umi kamu dengan sebidang tanah yang saya akan wakafkan sebagai masjid, tapi abah kamu tetap menginginkan tanah itu. Pak Hamzah, Bapak yang menyogok abah saya. Bapak yang mendesak abah saya untuk menceraikan Umi. Begitu kan? Mungkin kamu salah dapat informasi, Nak Rehan. Abah kamu berjanji, kalau dia mendapatkan cek yang sengaja saya kosongkan, terserah berapapun abah kamu isi semau dia,
dengan tanah yang akan saya wakafkan itu, dia berjanji dia akan menceraikan Umi kamu. Tapi setelah abah kamu mendapatkan semuanya dari saya, abah kamu ingkar janji. Jadi gitu Mi yang sebenarnya terjadi. Bukan Pak Hamzah yang nyogok Abah, tapi Abah yang memanfaatkan Umi. Astagfirullahaladzim. Jadi tanah yang direbut Abah itu tanah wakaf untuk masjid? Iya Mi. Ya Allah Abah, tega amat Abah berbuat seperti ini. Umi minta, tolong kembalikan tanah wakaf itu, Bah. Biarkan saja tanah itu dijadikan masjid. Abah juga nanti yang dapat pahalanya. Dengar ya, dengar. Jangan ceramain anak. Kamu pikir kalau Abah cuma ngejalanin bisnis dengan mengharapkan pahala, bagaimana Abah bisa bangun bisnis Abah, kerajaan bisnis Abah sebesar ini? Bagaimana? Sembarangan kalau ngomong. Emangnya gampang nyari duit. Ya Allah Abah, masa anak-anak mau dikasih makan dari uang haram? Makanya sekarang Umi baru ngerti kenapa anak-anak selalu mendapatkan masalah. Itu karena Abah kasih makan dari uang haram. Jadi kamu pikir Abah ngasih makan keluarga Abah dengan pakai duit haram begitu? Kamu keterlaluan deh kalau ngomong ya. Umi minta maaf Abah. Bukan itu maksudnya Umi. Tapi Umi cuma tidak mau Abah mendapatkan uang dengan cara yang salah. Rasulullah pernah bersabda. Udah. Jangan ceramain Abah, jangan. Kuping Abah panas denger ceramah kayak begitu, tahu? Jangan, udah diam. Abah, yang Umi bilang itu benar. Abah sebaiknya mencari nafkah dengan cara yang halal. Kalau nafkahnya halal, insya Allah berkah, Bah. Keluarga ini tentram. Emangnya Abah nggak capek apa marah-marah terus? Mulai lagi kan. Setiap ketemu kamu, mulai lagi. Kamu anak durhaka ngelawan sama orang tua. Ngelawan melulu sama orang tua. Anak durhaka kamu. Bah, Rehan bukan ngelawan Abah. Rehan bukan ngelawan, Bah. Tapi nantangin Abah. Umi sabar ya. Ya Allah. Rehan sudah menceritakan semuanya. Saya minta maaf karena sudah suuzon sama Mas Hamzah. Saya juga senang sekali Marwah. Kesalahpahaman ini bisa berakhir dengan baik. Tapi jujur, saya sedih ketika kamu bilang kamu benci dengan saya. Saya juga berharap semua akan baik-baik saja. Dan tali silaturahmi kita juga akan berjalan dengan baik. Amin. Pak Hamzah, saya juga minta maaf karena sikap saya waktu itu. Terus juga masalah tanah wakaf Bapak. Saya minta maaf sekali, saya tidak bisa mengembalikan tanah itu. Gak apa-apa. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik di balik semua ini. Saya paham. Amin. Satu lagi, Pak. Saya ada permintaan untuk Bapak. Kalau Bapak berkenan, saya berharap Bapak mau klarifikasi mengenai hubungan Bapak dengan Umi agar nama Umi baik kembali. Boleh, Pak? Tentu. Alhamdulillah. Saya tegaskan sekali lagi, apa yang tersebar di video sosmed itu sudah menyesatkan masyarakat. Dan hal itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka sama Umi. Mereka membuat sebuah rekayasa bahwa saya dan Umi sudah berselingkuh. Padahal demi Allah hal itu tidak pernah terjadi.
Nah, ibu-ibu semuanya, mulai besok ikut pengajian saya aja. Saya sendiri yang akan memberi ceramah, pasti lebih menarik dan lebih banyak ilmu yang ibu dapatkan dari saya. Daripada sama Ustazah munafik itu, yang ada kita hanya mendapatkan dosa. Ya kan? Ikut kena dosanya. Betul itu ibu-ibu. Ngaji sama Bu Laila aja. Mereka membuat sebuah rekayasa bahwa saya dan Umi sudah berselingkuh. Padahal demi Allah hal itu tidak pernah terjadi. Saya dan Umi adalah sahabat lama. Hal-hal yang disebarkan di video sosmed itu diputar balikkan sedemikian rupa menjadi sumber fitnah. Umi Marwah adalah wanita soleha yang terpuji, yang jauh dari hal-hal yang ternoda. Saya kira sudah saatnya masyarakat sekarang tahu hal-hal yang sebenarnya dan sesungguhnya. Terima kasih. Ibu-ibu, ternyata video itu bohong. Jadi nggak enak kita nuduh Umi selingkuh. Iya, gara-gara video itu kita jadi ikut-ikutan fitnah Umi. Dari awal saya sudah yakin kalau video itu pasti nggak benar. Alhamdulillah Allah mengungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah, kita ikut ceramah Umi lagi ya. Yuk. Minta maaf sama Umi. Ibu-ibu. Ih. Kali ini si Umi selamat lagi. Mulai sekarang kita harus pasang kuping, buka mata lebar-lebar untuk mencari berita buruk dari si Umi. Oke? Siap, Bu. Pokoknya kita harus selalu waspada. Umi, Rayhan pamit ya. Yang kuat ya nak. Kamu gak usah khawatir. Umi dan adik-adik kamu pasti bisa jaga diri. Yang penting Umi minta kamu fokus sama kuliah kamu. Jangan mikirin apa-apa. Ya? Umi doain Rayhan aja ya. Selalu. Umi selalu doain. Ku mohon doamu bahagia hidup matiku. Umi kaulah harapanku, tanpamu tiada. Anak. Pamit ya. Kalian harus jadi adik-adiknya yang soleha. Jaga Umi dari Abah. Ya. Hidupku, penerang hatiku, belahan jiwaku. Mas Rehan, kalau kamu nggak ada, siapa yang akan ngelindungin aku lagi? Afifah, sejujurnya aku berharap bisa tetap di sini, melindungimu, melihatmu, tetap di sampingmu. Tapi takdir berkata lain. Aku mohon kamu jaga diri baik-baik, Afifah. Di dasar hatiku yang terdalam, aku masih sangat mencintaimu dan akan selalu mencintaimu, mungkin sampai mati. Afifah, aku pamit ya. Titip Umi. Kamu harus kuat. Sih, pamit ya. Jaga diri baik-baik ya, A. Oh ya. Tolong jaga diri baik-baik, A. Iya. Iya. Benar. Iya, ayo. Badrun. Kamu nggak boleh diantar sama Badrun. Badrun ini yang gaji Abah. Mobil ini juga nggak boleh dipakai sama kamu. Ini mobil Abah. Turunin semua barang-barangnya. Kamu kalau mau pergi, pergi sana. Abah pengen kamu buru-buru minggat dari rumah ini. Anak durhaka. Astagfirullahaladzim, Abah.
Kenapa jadi ngomongnya seperti itu? Rehan ini kan mau pergi jauh. Harusnya Abah tuh mendoakan dia. Kamu lagi pakai mewek-mewek segala. Rehan cuma PHP doang juga sama kamu. Cepat, masuk. Masuk. Abah Anda benar-benar kehilangan akal sehat ini. Abah nggak punya hati sama sekali. Yang sabar ya, Rehan. Sekarang sebaiknya kamu pergi aja. Nanti kamu ketinggalan pesawat. Badrun, tolong anterin Rehan cari taksi ya, Pak Badrun. Baik, Umi. Kenapa? Jadi selama ini kamu masih menaruh hati sama Rehan. Masih menaruh hati. Enggak gitu, Abah. Enggak. Kamu kan bisa dipercaya. Mulut kamu kan bisa dipercaya. Ya Allah, aku terpaksa meninggalkan keluargaku, meninggalkan Umi, Asma, Hana, dan aku sekarang gak akan bisa melihat Afifah lagi. Mudah-mudahan Afifah baik-baik saja. Abah kan udah bilang berkali-kali, jangan berhubungan lagi sama Rehan. Rehan itu anak Abah, anak diri kamu. Bagaimana Abah harus bilang sama kamu? Hah? Bagaimana? Abah harus dihajar. Astagfirullahaladzim, Abah, hentikan. Umi awas, awas. Awas. Jangan, Abah. Afifah, sekarang kamu sudah nggak punya pembela lagi di sini. Aa udah pergi, dan sekarang kamu akan sendirian menghadapi Abah. Aku yakin kamu nggak akan kuat dan pergi secepatnya dari rumah ini. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Saat aku tak bersama mereka, rasa khawatir ini begitu besar ya Allah. Aku hanya bisa berserah kepadamu. Kaulah sebaik-baiknya pemberi perlindungan. Awas! Tolong. Halo, Pak, tolong kirim ambulan Pak ke Jalan Manggis, Pak. Ada kecelakaan nih.